Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 mata kuliah metode numerik. Di sini saya Mutiara Salsabila Ahmad dan teman saya Antonia Lumban Batu akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari program kami mengenai solusi sistem persamaan nilai dengan metode Newton-Raphson. Untuk persamaan yang kami pakai yaitu sebagai berikut. Selanjutnya akan ditampilkan program dari persamaan nilai ini dengan metode Newton-Raphson yang akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Antonia. Kepada Antonia, saya persilahkan. Baik, ini merupakan program dari metode Newton-Raphson yang akan kita gunakan. Di sini pertama kita akan menginput atau memasukkan file header yang akan kita gunakan. Di sini file header yang kita gunakan ada dari baris pertama sampai baris ke-7, yaitu ada include IOString, yaitu berfungsi untuk standar input dan output yang akan digunakan, seperti cin dan cout. Kemudian ada include math.h, sama dengan fungsi input cmath, yaitu untuk menghitung fungsi matematika. Kemudian ada header input stdlib.h, yaitu untuk menghitung fungsi minimal dan maksimal. Ada header input stdio.h untuk standar input dan output, juga include conio.h untuk membuat antarmuka konsol. Kemudian di sini kita akan memasukkan variabel yang akan kita gunakan, yaitu variabel dengan tipe data float atau berfungsi untuk menghasilkan data dalam bentuk pecahan atau desimal. Di sini kita tampilkan fungsi atau persamaan yang kita gunakan, yaitu dengan fx sama dengan a dikali eksponen x dikali dengan x pangkat b. Ini merupakan fungsi yang akan kita kembalikan nanti nilainya dengan fungsi turunan atau f aksen x-nya ada di bawah. Kemudian kita lanjut ke bawah. Ini ada fungsi integer main, yaitu mengembalikan nilai 0 setelah dijalankan. Di sini ada variabel yang kita gunakan, yaitu pilih, kembali, cari lagi, dan tanya dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Tampilan awal akan muncul tugas metode numerik penyelesaian sistem persamaan nirlanjar dengan metode Newton-Raphson. Kemudian ada nama NIM dan dosen pembimbing. Kemudian ada fungsi gauge, yaitu untuk menahan atau menjeda output suatu program dan kembali mengeksekusi setelah dilakukan inputan, baik itu tombol enter atau tombol lainnya, dan inputan tersebut tidak ditampilkan dalam window. Kemudian ada cout line 2 kali, yaitu untuk menampilkan baris sebanyak 2 kali. Kemudian di bawahnya akan muncul tampilan mencari akar persamaan dari, ini merupakan fungsi yang kita gunakan tadi, yang ada di dalam laporan. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai dari tiap variabel yang kita gunakan, yaitu ada variabel A, B, C, D, N, G, I, O, dan P. Kemudian ada tampilan persamaan yang kita pakai dan mencari akar persamaan dari yang kita gunakan. Penyelesaian yang kita gunakan dengan metode Newton-Raphson ini ada 2 cara, yaitu dengan iterasi dan galat. Untuk menentukan pilihan ada dibuat di sini, yaitu dengan memasukkan yang mana yang akan kita gunakan, yaitu bisa iterasi ataupun galat dengan fungsi switch atau memilih dari 2 case, yaitu menyeleksi satu dari beberapa blok kode program yang akan dieksekusi. Ini ada case 1, yaitu untuk mencari hasil persamaan nirlanjar kita dengan cara iterasi. Di sini ada digunakan variabel dengan tipe data integer atau bilangan bulat dan float, yaitu pecahan atau desimal. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai awal atau X0, kemudian memasukkan toleransi, contohnya 10 pangkat minus 5 dan lain sebagainya, kemudian memasukkan jumlah iterasi atau perulangan yang kita minta. Di sini ada didefinisikan nilai iterasi, yaitu sama dengan 0. Kemudian di sini ada fungsi perulangan,
do while yang akan kita gunakan, yaitu akan dilakukan iterasi sama dengan iterasi ditambah 1 dengan hampiran akar atau XB sama dengan nilai awal dikurang dari fungsi fx dibagi dengan turunannya, dibagi dengan f aksen x, dengan epsilon sama dengan VABS dikali hampiran akar dikurang dengan nilai awal. Sementara atau while iterasi kurang dari maksimal iterasi. Jika iterasi kurang dari sama dengan maksimal iterasi, maka akan ditampilkan hampiran akar, yaitu nilai dari XB-nya, variabel XB. Jika tidak, maka akan ditampilkan jumlah iterasi yang ada, masukan belum terpenuhi. Dan akan ditampilkan juga hampiran akar atau nilai dari variabel XB-nya. Nah, di bawahnya akan ada fungsi gauge kembali, yaitu untuk menjeda hasil dari suatu program, dan akan dieksekusi kembali. Kita ke bawahnya. Nah, di sini ada diminta untuk apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Apakah menghitung persamaan yang sebelumnya atau menghitung persamaan yang baru. Dengan cara memasukkan pilihan kita di variabel tanya. Bisa yang pertama atau yang kedua. Kita lanjut ke case kedua. Di case kedua, ini untuk mencari dengan cara galat atau errornya. Di sini juga menggunakan tipe data integer atau float, dengan meminta kita untuk memasukkan nilai awal, yaitu nilai dari variabel x0, dan toleransi yang akan kita gunakan. Kemudian didefinisikan nilai dari iterasi sama dengan 0. Di sini dilakukan juga fungsi perulangan do while, yaitu iterasi sama dengan iterasi plus 1, kemudian hampiran akar sama dengan nilai awal dikurang fx dibagi dengan f aksen x, kemudian dengan nilai epsilon FABS, yaitu dikali dengan hampiran akar dikurang dengan nilai awal. Sementara atau while, iterasi kurang dari sama dengan 100, dan epsilon lebih besar dari toleransi. Nah, jika epsilon lebih kecil sama dengan toleransi, maka akan ditampilkan batas error yang dimasukkan telah terpenuhi, dan hampiran akar sama dengan nilai dari variabel XB. Jika tidak, akan ditampilkan batas error tidak terpenuhi. Kemudian akan muncul fungsi gauge kembali, dan akan ditanyakan kembali apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Apakah menghitung kembali persamaan sebelumnya, atau menghitung persamaan yang baru, dengan memasukkan pilihan kita ke variabel tanya. Nah, kita akan mencoba untuk merunning program kita yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Saudari Mutiara. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Antonia. Saya akan menampilkan hasil output dari program kami. Untuk yang pertama itu akan muncul mencari akar persamaan, yaitu fx-nya, lalu masukkan input nilai A, B, C, D, M, G, I, O, P. Lalu akan nilai tersebut akan masuk ke akar persamaannya. Selanjutnya yaitu menentukan penyelesaian pemberhentian persamaan ini berdasarkan iterasi atau galat. Kita pilih nomor 2 yaitu galat terlebih dahulu dengan nilai awal 1 dan masukkan toleransi sebesar 10 pangkat minus 7. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 1,13537. Lalu kita akan menentukan menghitung kembali persamaan sebelumnya atau menghitung kembali persamaan yang baru. Untuk ini saya akan memasukkan pilihan 1, yaitu menghitung kembali persamaan sebelumnya dan melakukan penyelesaian pemberhentian berdasarkan iterasi. Lalu pilih nomor 1, akan muncul menentukan solusi akar berdasarkan iterasi dan masukkan nilai awal 1 dan toleransi sebesar 10 pangkat minus 7 dengan jumlah iterasi yaitu 100. Lalu akan ditampilkan hasilnya yaitu sama dengan hasil dari pemberhentian galat yaitu 1,13537. Lalu di sini kami akan menyamakan hasil tersebut dengan
hasil dari program dengan hasil dari software atau aplikasi. Untuk ini persamaan dari yang awal tadi, lalu dimasukkan nilai-nilainya, sehingga didapatkan hasil yaitu 1,136. Ini berarti hasil dari program dengan pemberhentian galak serta iterasi sama dengan hasil dari aplikasi atau software yaitu sebesar 1,136. Untuk mungkin cukup penjelasan dari kami mengenai sistem persamaan nilai lanjar dengan metode Newton-Raphson. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.